Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Barakah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini adalah tentang tafsir daripada surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan ayat 76. Kenapa kita mengambil tafsir surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 76? Karena ayat tersebut menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita mau nggak seperti itu? Semua pasti mau. Diberikan cap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman. Kemudian nanti di yaumil qiyamah kita diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari azab api neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadur rahman dan memiliki ciri-cirinya nanti di surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan ayat 76. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ini adalah surat As-Su'ara, surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan ayat 76. Mari kita bahas jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan ibad? Ibad itu berasal dari kata abdun, abdani, ibadun. Artinya kalau abdun itu mufrad, satu, seorang hamba. Abdani, dua orang hamba. Ibad itu banyak. Kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan penghormatan dari Allah dan juga keselamatan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah allazina yamsuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan sikap tenang dan tawadhu, enggak sombong. Karena sifat sombong itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sombong? Sikap sombong itu sikap yang biasanya kalau dia sudah punya ilmu banyak,
merasa dia pengen dihormati. Ini saya yang paling pintar, ini saya yang paling hebat dan lain sebagainya. Ini bukan ciri-ciri ibadur rahman. Atau dia punya jabatan tinggi dan lain sebagainya, pengen dihormati dan lain sebagainya. Ini juga bukan ciri-ciri orang-orang yang ibadur rahman. Atau dia misalnya buah dari amal, mentang-mentang dia sering ke masjid, rajin dan lain sebagainya. Ini yang saya paling soleh. Yang lain imannya biasa-biasa saja. Saya yang paling soleh, yang paling beriman, karena saya paling rajin ibadah dan lain sebagainya. Ini sikap orang tersebut itu bukan sikap ibadur rahman. Tapi sikap ibadur rahman ini yang pertama adalah allazina yamsuna 'alal ardi hauna. Orang tersebut yang berjalan di atas muka bumi ini ketika hidupnya hauna, dengan cara yang tenang dan tawadhu sikapnya. Punya ilmu dia rendah diri. Persilakan yang lain dulu, kalau tidak ada baru dia. Punya iman, persilakan yang lain juga banyak yang lebih hebat dari dia, baca Qur'annya dan lain sebagainya. Tidak mengaku sebagai orang yang paling pintar, tidak mengaku sebagai orang yang paling soleh dan lain sebagainya. Maka ini adalah ciri orang-orang yang termasuk golongan ibadur rahman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang ibadur rahman ini adalah ciri-cirinya adalah orang jika dilawan bicaranya, jika lawan bicaranya orang-orang yang jahil, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang selamat dari dosa. Ucapan yang ia keluarkan dari lisan-lisannya ini adalah lisan-lisan yang selamat dari dosa. Nggak menggunjing, nggak ngomongin orang, selamat dari dosa. Karena lisan itu kan tidak bertulang. Kalau misalnya kadang-kadang keluar aja ucapan apapun, ucapan yang menghina, ucapan yang tidak mengenakan orang lain dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang ibadur rahman ini caranya adalah, cirinya adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah lisannya, dijaga lisannya. Ketika di dunia ia tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain dengan lisannya, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain dengan lisannya. Maka ini adalah ciri-ciri ibadur rahman. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selamat lisannya terus. Kenapa? Karena bisa dijaga, direm. Dengan cara yang keluar dari lisannya adalah yang baik-baik. Lihat di hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka falyaqul khairan, maka yang diucapkan itu lisannya yang baik-baik, yang bermanfaat, aw liyasmut, atau diam. Pilihannya cuma dua. Yang keluar dari lisannya yang bermanfaat, yang baik-baik, atau diam. Kalau enggak seperti itu ya udah diam aja. Kalau yang keluar sifatnya menghina orang lain, ngomongin orang dan lain sebagainya, mendingan diam. Maka pilihannya kata Rasulullah SAW keluar yang baik-baik atau diam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang kedua, yaitu ciri ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, ciri ibadur rahman ini adalah wallazina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Orang-orang tersebut ibadur rahman itu adalah orang yang sujud dan di tengah malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidur, dia beribadah. Bangunnya jam 3, setengah 4, bangun sholat minimal 2 rakaat atau 11 rakaat plus witir dan lain sebagainya. Dibiasakan. Nah, orang yang seperti itu maka itu ciri ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman. Setelah itu sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau yang laki-laki, yang perempuan di rumah juga bisa. Yang penting poinnya adalah wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Jadi ibadur rahman ini ciri-cirinya orang yang selalu bangun malam di tengah malam. Maka ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala yanzilu minas samai ilal ardi. Allah turun dari langit ke bumi, ngapain? Mencari hamba Allah Subhanahu wa taala
yang sholat malam, yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata kepada para malaikat, ampuni dosa-dosa orang tersebut. Orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Kabulkanlah hajat-hajat mereka. Ini adalah ciri-ciri ibadur rahman yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ciri-ciri ibadur rahman yang akan mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari surganya Allah, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa maqama. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang mengucapkan, ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah hindarilah kami dari siksa api neraka jahanam, sehingga ia menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu berdoa, ya Allah semoga saya bisa dihindarkan dari azab neraka jahanam, karena azab neraka jahanam itu adalah tempat yang paling sangat jelek. Sehingga ketika ia di dunia ini dia menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kecil maupun yang besar. Maka ini adalah ciri-ciri ibadur rahman, yaitu orang-orang yang di dalam doanya ia sering mengucapkan, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri yang keempat, ciri-ciri ibadur rahman jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ciri-ciri ibadur rahman ini adalah wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang mempunyai ciri sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang ketika menggunakan hartanya ia tidak berlebihan, tidak mubazir, tidak kikir, tidak berlebihan, pertengahan di antara keduanya. Wa kana baina dzalika qawama, mubazir, beli yang gak berguna dibeli dan lain sebagainya, pokoknya boros banget. Atau dia pelit, atau dia pelit, punya harta tapi pelit banget, nggak pernah berinfak, sayang sama uangnya dan lain sebagainya. Nah yang bagus adalah pertengahan di antara keduanya. Yang butuh dia beli, yang primer, yang sekunder seadanya, kemudian dia tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dinamakan ciri-ciri ibadur rahman. Ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itu, tidak mubazir, tidak menggunakan hartanya dengan berlebih-lebihan. Musrifin itu berlebih-lebihan, nggak berguna tapi dibeli gitu, dan lain sebagainya, nggak sesuai dengan kebutuhan, kan ada kebutuhan, ada gaya dan lain sebagainya. Kemudian tidak pula kikir, pelit, itu juga bukan ciri ibadur rahman. Jadi yang cirinya adalah wa kana baina dzalika qawama, di tengah-tengah. Ia tidak pelit, tidak kikir, tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala buat keluarganya. Ia tidak pelit sama istrinya, ia tidak pelit sama anak-anaknya, tidak pelit kepada yang lainnya, tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala semampunya, dan juga tidak boros, tidak berlebihan. Ini adalah ciri-ciri ibadur rahman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ciri-ciri ibadur rahman ini di dalam surat Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak memusyrikkannya. Ini ciri-ciri ibadur rahman. Karena inilah hakikat tauhid. Kita hafal surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya qul huwallahu ahad, Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tidak dua, tidak tiga, dua dalam satu dan lain sebagainya, tidak, tiga dalam satu, tidak. Allah itu esa. Allahus samad, Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung segalanya. Mau minta apa kita bergantung pada Allah. Mau minta apapun, meminta pertolongan, semuanya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Itu semua Allahus samad.
Itu hakikat tauhid. Bukan kepada yang lainnya, bukan kepada pohon, bukan kepada yang lainnya, kuburan dan lain sebagainya, nyembah-nyembah, bukan. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala meminta di malam hari, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Berikan rezeki kepada saya dan keluarga dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu bukan seperti kita yang barang pinak, punya bapak, punya ibu, kemudian punya anak turun-temurun. Namanya disebut dengan laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Ini yang mesti ditanamkan dalam hati kita sebagai ibadur rahman. Yaitu kita mesti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memusyrikannya, beribadah minta pertolongan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang keenam jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang selanjutnya, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ciri-ciri ibadur rahman adalah ia tidak membunuh manusia yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Jadi maksud dengan hak itu biasanya dalam hukum Islam ada yang disebut dengan hukuman mati. Maka dieksekusi oleh eksekutor. Nah, itu namanya bil hak. Tapi bagi manusia biasa, hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melakukan pembunuhan apapun alasannya. Mau dia muslim, mau dia kafir, kecuali kalau dalam situasi peperangan lain, jihad fisabilillah. Tapi kalau dalam situasi yang seperti ini, situasi yang zimmah, situasi yang ta'ahud, ada perjanjian, maka tidak ada yang namanya disebutkan pembunuhan. Semua adalah bersaudara. Muslim bersaudara, orang-orang yang muslim pun kita lakukan dengan yang baik. Maka tidak boleh membunuh, tidak boleh membunuh manusia. Maka dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang membunuh, apalagi membunuh seorang mukmin disengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Semua manusia, bahkan para malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini melaknat orang-orang tersebut. Apalagi pembunuhan itu masuk kategori ya dalam syariat juga tidak boleh, dalam hukum Indonesia juga tidak boleh juga. Maka ini adalah ciri-ciri ibadur rahman. Tidak boleh kita mempunyai sifat seperti itu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 adalah wala yaznuna. Ciri-ciri ibadur rahman juga adalah orang-orang yang tidak pernah berzina, kecuali dengan yang dihalalkan pada istrinya. Maka yang diharamkan tidak boleh. Wala yaznu, tidak boleh berzina. Ini ciri-ciri ibadur rahman. Kenapa sebabnya? Ya karena salah satu dosa besar adalah perzinahan. Lihat perzinahan di mana-mana. Enggak tua, enggak muda, semuanya. Maka angka perzinahan semakin banyak sekali. Semakin banyak, apalagi di negara-negara yang bukan timur, negara-negara barat dan lain sebagainya sudah biasa perzinahan itu. Maka nauzubillah summa nauzubillah, kalau kita ingin mendapatkan gelar ibadur rahman dari Allah Subhanahu wa taala dan kehormatan, kemudian diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wala yaznu, dia tidak boleh berzina. Tidak boleh berzina. Yang halal saja. Menikah. Udah selesai. Maka orang tersebut kategorinya adalah ibadur rahman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzina itu bukan hanya ini, kadang-kadang juga yang sudah menikah pun berzina, berselingkuh dan lain sebagainya. Apalagi dalam hukum Islam hukumannya rajam. Kalau dalam hukum Islam lebih berat. Makanya nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi para ulama mengkategorikan ada yang harus dihindarkan, ada zina mata, zina semuanya, zina apa saja, semuanya perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah ibadur rahman ini adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila sholihan, dan selalu beramal soleh, berbuat baik. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ciri-ciri ibadur rahman ini adalah ciri-cirinya adalah orang-orang yang sering bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Hai orang-orang yang beriman, kita mesti bertaubat, berbanyak-banyak bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang nabi, rasul. Apalagi kita yang hamba manusia biasa mesti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis sholat biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal 3 kali. Kali 5 aja udah 15 kali. 5 kali 3 udah 15 kali, itu minimal. Nah, padahal sebenarnya yang diperintahkan itu, yang disunahkan terus-menerus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya istighfar, tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Beramal yang baik. Ini ciri-ciri ibadur rahman jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, walladzina la yashhaduna az-zura. Dan ciri-ciri ibadur rahman ini adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, berbohong, suka bohong. Maka ada hadis iyyakum wal kadziba. Hati-hati terhadap kebohongan, karena itu bisa mengarahkan kepada kedosaan, kefujur. Dosa itu bisa mengarahkan ke api neraka. Maka jujur itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahdi ila sidqa wa inna sidqa yahdi ila jannah. Bahwasanya kejujuran itu bisa membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi ciri-ciri ibadur rahman itu adalah orang-orang yang berkata jujur dalam lisannya, dalam hatinya dan perbuatannya. Kalau dalam lisannya gimana? Jujur. Lisannya setiap apa yang ia ucapkan sesuai dengan faktanya. Kalau dalam hatinya jujurnya bagaimana? Dia ketika keyakinan, bukan orang munafik yang sekedar ngakunya Islam tapi sebenarnya dia tidak beragama Islam. Dalam perbuatannya bagaimana? Perbuatannya dia jujur dalam perbuatannya. Nah, ini tandanya ia berkata atau perbuatannya, hatinya termasuk golongan orang-orang yang jujur jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila ia lewat menolak segala perbuatan yang sia-sia, orang tersebut, orang-orang ibadur rahman itu adalah menolak perbuatan yang sia-sia. Jadi apa yang ia kerjakan bermanfaat gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam hidupnya itu. Kalau dalam bahasa waktu, ya waktunya semua ia gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Nah, ini tandanya ciri-ciri orang-orang yang ibadur rahman, yang bermanfaat, bukan yang sia-sia. Tidur pun ya tidur bermanfaat juga untuk istirahat, bukan berarti tidur nggak bermanfaat. Maka ada dalam Islam itu namanya disunnahkan kailulah namanya. Kailulah itu artinya tidur sejenak di siang hari sebentar, terus sebentar di siang hari. Biasanya kalau yang Sabtu Minggu dan lain sebagainya tidur sebentar sebelum zuhur. Nah, itu tidur sebentar itu juga disunnahkan. Artinya dianjurkan. Kenapa sebabnya? Ya karena bisa rehat badan kita, lebih segar lagi dan lain sebagainya. Jadi ini perbuatan yang bermanfaat. Tapi kalau melakukan perbuatan yang sia-sia tidak bermanfaat, tandanya bukan ciri-ciri orang-orang yang ibadur rahman jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya walladzina, ini yang ke-12 lagi. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Ibadur rahman ini ciri-cirinya apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mau mendengar dan mengambil manfaat, bukan untuk kuping. Jadi ketika ada kalimat-kalimat kebaikan, kebenaran, tausiah-tausiah kebaikan, bukan untuk kuping. Atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi benar-benar diresapi, mau mendengarkannya dan mengambil manfaatnya. Kemudian dilaksanakan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Ini ciri-ciri ibadur rahman jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Didengarkan kalimat-kalimat thayyibah, didengarkan tausiah-tausiah, hal-hal yang bermanfaat, kemudian ia praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau malah menutup telinga, bukan.
Jadi ciri orang yang ibadur rahman adalah dia benar-benar mau mendengarkan dan mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang dia dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur rahman ini adalah orang yang peduli terhadap keluarganya, istrinya, anaknya, keturunannya. Itu tandanya ibadur rahman. Ada orang yang enggak peduli, biarin aja istri saya, biarin aja dah, anak-anak saya biarin aja, gitu kan. Serah dia, mau bebas terserah. Padahal sebenarnya nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oh, kenapa istri kamu begitu? Enggak beriman kepada Allah, anak kamu enggak beriman kepada Allah. Akan ditanyakan kepada suaminya. Kenapa? Karena setiap suami itu kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap keluarganya minimal. Maka ciri-ciri ibadur rahman itu adalah wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ciri ibadur rahman itu orang yang menjaga keluarganya. Istrinya dijaga dari api neraka, dididik, kemudian anak-anaknya disekolahkan, sekolah-sekolah yang ada akhlaknya, ada budi pekertinya, kemudian diajarkan sholat dan lain sebagainya. Ini tandanya orang tersebut ibadur rahman, jamaah sekalian, jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang terakhir adalah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ciri yang terakhir adalah orang-orang tersebut sabar menghadapi segala ujian dan cobaan, rintangan. Pasti manusia itu semua pasti ada ujiannya. Wa nabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Ujian apa saja? Ya, ujian kekurangan harta, ujian kelebihan harta, semua diuji. Ujian penyakit, semua diuji. Sehat aja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ketika sehat beribadah kepada Allah. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bisa menghadapi segala ujian itu tandanya orang-orang yang bisa meraih kesabaran. Dan orang-orang yang sabar adalah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan ibadur rahman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Orang-orang yang ibadur rahman ini akan diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari api neraka. Orang-orang yang tadi ciri-ciri tadi itu kalau kita laksanakan di dalam surat Al-Furqan tadi ayat 3 sampai dengan 76. Satu-satu kita laksanakan, kita menjadi hamba ibadur rahman, maka kita akan diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasalama, dan diberikan keselamatan dari api neraka. Khalidina fiha, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Hasunat mustaqarra wa muqama, itulah tempat tinggal yang paling baik dan yang paling mulia, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ciri-ciri ibadur rahman. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal kita baca kembali, review kembali, murojaah kembali atau review kembali tafsir daripada surat Al-Furqan itu ayat 63 sampai dengan ayat 76 tentang ciri-ciri ibadur rahman, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan penghormatan nanti di hari kiamat, selamat dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada diskusi tafadhol. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan jemaah sekalian kalau ada diskusi tafadhol.